Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu rahmat dan hidayahnya yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap jajaran para pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum, dan yang saya hormati segenap dewan guru serta para staf Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum, yang terkhusus Bapak Ridwan M. Nur selaku pengajar Mapel Akhlak Mahfudhot, dan yang berbahagia para teman-teman MTS Ali Maksum yang saya cintai dan yang saya banggakan ini. Sesungguhnya semua orang telah berakhlak walaupun hanya sedikit, namun tak semua orang bisa mengamalkannya. Sungguh seorang yang berakhlak akan selalu disegani dan disenangi orang-orang di sekitarnya. Karena seorang yang berakhlak pasti mempunyai ilmu, sedang orang yang berilmu belum tentu memiliki atau mengamalkan akhlak budi pekerti nanti. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu tentang akhlakul karimah. Karena sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari agar tercipta suasana yang nyaman dan damai. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah makalah, su'ul khuluqi yu'di. Jeleknya akhlak bisa menimbulkan permusuhan, atau kurangnya akhlak akan menjauhkan dari terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Dari makalah tersebut menerangkan tentang pentingnya seorang untuk berakhlak. Jika seorang jelek atau kurang akan akhlaknya, maka akan menimbulkan kesalahpahaman, bahkan permusuhan. Dalam Al-Quran juga ditegaskan untuk mempunyai akhlakul karimah, karena jika kita berbuat baik, maka orang di sekitar kita akan membalasnya dengan baik pula. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula. Manusia adalah makhluk sosial, maka kita tidak bisa jauh dengan orang lain. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi pun kita akan membutuhkan orang lain, entah sebagai teman bicara atau perkumpulan dalam suatu majelis sekali. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih mengutamakan adab sebagai dasar ilmu yang harus kita pelajari dan kita dalami. Hal tersebut ditegaskan di sebuah makalah, Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi atau utama dibanding ilmu. Dari hal-hal tersebut juga terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afsis salama wa bidul tu'ama wastahillaha bima tastahi rajulan min ahlika bi hayatin wal tusin khuluqaka wa idza asa'ta fa'zim fa innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Al-Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebarkanlah salam dan bagikanlah beberapa makanan bagi seorang yang membutuhkannya, dan malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu malu kepada seorang di keluargamu yang memiliki sebuah jabatan. Maksud dari hadis di atas yaitu selalu berbuat baiklah kalian kepada sesama manusia. Berbuat baik tidak harus menggunakan uang saja, namun bisa juga dengan tenaga. Sebagai contoh, ada salah seorang kakek-kakek yang terbebani dengan bawaannya, sebaiknya kita membantu dengan semampu kita. Dari hal sepele itulah orang lain akan merasa sungkan kepada kita, dan seharusnya kita jangan bertinggi hati terhadapnya agar tercipta lingkungan yang damai. Malulah kalian kepada diri kalian masing-masing. Jika berbuat hal baik saja tak bisa, walaupun itu hanya sebutir biji kurma. Karena jika ada salah seorang yang kurang akan akhlaknya, maka orang-orang di sekitarnya akan merasa kurang nyaman atas tingkah yang kurang mengenakan kita. Bagai seorang ayah yang menjadi polisi, rela banting tulang siang dan malam demi menertibkan
masyarakat yang kurang mengenakan bagi sekitarnya. Sedang anaknya menjadi pecandu minuman keras yang selalu menghabiskan banyak botol di setiap harinya bagai meminum air. Selain disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, hal ini juga terdapat bait syair yang menerangkan tentang akhlakul karimah. Wa qala syairu bahdan la tulhiqanna ilal isaati ukhtaha syarrul isaati atusi'a muawida warfa' yadaika ila samahati mufaddi lan innal ula fil qaumi lil a'la yada. Janganlah kamu melakukan kejelekan dan sebagainya. Sejelek-jeleknya keburukan berbuat jelek kamu dengan maksud memusuhi. Angkatlah kedua tanganmu dengan mengutamakan sifat tenggang rasa, dan sungguhnya martabat tinggi di antara kamu ialah orang yang mengangkat tangannya lebih tinggi. Maksud dari bait tersebut adalah janganlah kamu berbuat jelek terhadap sama manusia. Sungguh kalian berbuat jelek dengan maksud memusuhi, dan angkatlah tanganmu untuk saling membantu, dan sungguh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling membantu sama dan didasari dengan sifat akhlakul karimah agar orang di sekitar kita merasa nyaman dan tercipta suasana yang damai. Janganlah berputus asa atau malu akan mendidik ilmu akhlak. Sungguh masih ada waktu untuk mendalaminya sebelum kita dipanggil Sang Ilahi yang Maha Kuasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari pidato singkat ini bisa membukakan hati kita akan pentingnya akhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.